Tren kenaikan inflasi ini sebenarnya mulai terjadi ketika ekonomi global ini mulai mengalami pemulihan ya, pasca banyak negara bisa mengendalikan pandeminya dan mobilitas masyarakat mulai bergerak ya, confidence masyarakat mulai tumbuh sehingga kita lihat angka inflasi sejak akhir tahun lalu sebenarnya mulai merangkak naik ya. Ada negara-negara yang bisa mengendalikan, ada yang negara-negara memang tidak bisa mengendalikan, bahkan sudah ke arah hiperinflasi ya. Kita tahu Venezuela, ada Sri Lanka yang kena kasus politik juga, dan banyak negara lain ya yang kurang bisa mengendalikan. Nah, kelihatannya memang juga ada pengaruh dari persoalan supply ya, di mana soal lockdown yang sekarang terjadi di China juga ya, di satu sisi itu juga memberikan kontribusi. Selain juga konflik ya di Ukraina sana, antara Rusia dan Ukraina, ini juga mendorong kenaikan harga-harga komoditas ya. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh banyak negara di dunia ketika pandemi ini juga menambah likuiditas yang ujung-ujungnya sebenarnya juga berpengaruh ke inflasi yang terjadi saat ini. Dan sekarang kalau menurut kami kelihatannya dalam beberapa bulan ke depan kelihatannya inflasi global ini masih akan cukup tinggi karena ada faktor-faktor seperti yang saya sebut tadi ya, kaitan dengan konflik dan juga lockdown yang terjadi di China. Ini juga akan mengganggu stabilitas harga, terutama harga pangan dan komoditas ke depannya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam negeri sendiri, inflasi kan juga terus merangkak naik, sudah mencapai 3% meskipun ini sebetulnya masih di rentang target Bank Indonesia di 2% sampai 4%. Nah, sebetulnya penyebab utamanya apa sih Pak David, dan apakah ini akan terus berlanjut mengingat sebetulnya pada bulan April lalu ini kan ada momentum pelonggaran mobilitas dan juga ada momentum Ramadan. Ya, sebenarnya tidak jauh-jauh dengan penyebab inflasi di negara lain ya, persoalan ekonomi yang mulai pulih ya, dan terhambatnya supply karena beberapa harga komoditas naik tinggi. Di sisi lain memang secara musiman memang sudah kita bisa prediksi bahwa di bulan Mei ini juga, April Mei ini akan cukup tinggi karena ada fenomena tahunan ya, Lebaran ditambah mudik ya, karena tahun lalu kan 2 tahun terakhir ini bisa kita bilang Mbak Sasa tidak ada mudik yang masif ya, dan ini tentu akan menaikkan harga-harga produk tertentu, terutama yang terkait dengan transportasi dan juga pangan. Namun persoalannya ke depan sekarang, kalau kita lihat mungkin di awal tahun ini belum banyak sektor-sektor yang mentransmisikan kenaikan harga inputnya ke tingkatan konsumen. Jadi mereka banyak juga yang masih menahan harga ya. Kalau misalnya pesaing atau toko sebelah belum menaikkan harga, kalau dia buru-buru menaikkan kan itu juga akan mempengaruhi pangsa mereka tentunya. Jadi banyak yang menahan di satu sisi, di sisi lain memang daya beli maupun juga mobilitas masyarakat dan juga volume permintaan belum meningkat cukup kuat ya, terutama kita tahu di Februari itu kan kita sempat ada PPKM lagi yang diketatkan. Nah, ini juga membuat banyak yang ragu mentransmisikan kenaikan harga barang input yang memang sudah cukup tinggi ya. Kalau di tingkatan producer price index itu angkanya sekarang udah sekitar 9%-an ya. Belum lagi kalau kita hitung dari wholesale price index untuk import ya, ini juga angkanya sudah cukup tinggi. Nah, ini yang kelihatannya akan mulai pelan-pelan akan ada pengaruhnya nanti ke IHK ya. Mungkin mulai bulan April kemarin sudah kita bisa rasakan, Mei dan seterusnya. Jadi memang ini perlu kita waspadai, perlu kita lakukan antisipasi kemungkinan-kemungkinan agar jangan sampai pergerakan inflasi ini menjadi liar ya. Karena di beberapa negara kita lihat ada yang mungkin kurang melakukan antisipasi sehingga pergerakan harga di negara-negara tersebut menjadi cukup liar, termasuk juga di negara maju ya. Di Amerika sekarang sudah 8,3%, sedangkan di Eropa juga sudah sekitaran 7,5%. Nah, ini yang kita tidak inginkan tentunya.